Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Yunto pasal 15 ayat 1 PMK 1 2023, para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan akuo, serta para pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok laporan para pelapor. Pokok laporan pelapor menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap isu etika yang diajukan para pelapor berkaitan dengan dissenting opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dan kekuasaan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1995. Kata merdeka ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi di mana putusan ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan manapun, bebas serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda, concurring opinion, terhadap suatu perkara. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 48 2009 yang menyatakan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Artinya, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan berbeda, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, merupakan sesuatu yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia. Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda, dissenting opinion hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut. 1. Pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 Putusan nomor 90 2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum RPH sebagaimana diuraikan pada paragraf 6.26.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan akuo, hakim terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik, political question. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas
terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf 6.27.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. 3. Majelis Kehormatan juga menemukan fakta hukum bahawa pada bagian awal pendapat berbeza dissenting opinion hakim terlapor Saldi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.